saudara, kembali lagi bersama saya Romi Mesra sebagai tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Nah saudara, semoga saudara masih dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online ini. Nah kemarin kan kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan ruang lingkup sosiologi ya. Dan itu adalah menjadi dasar ya bagi mahasiswa dalam memahami apa itu sosiologi. Yang mulai dari pengertiannya ya, objek kajian sosiologi, kemudian juga siapa sih bapak sosiologi itu gitu ya. Dan kenapa dia disebut sebagai bapak sosiologi. Nah, kemarin kan saya sudah menjelaskan juga dengan video pembelajaran ya mengenai materi ruang lingkup sosiologi ini. Saya harap saudara berkenan untuk menonton video tersebut untuk menambah pemahaman saudara. Kemudian juga pada sesi kedua ini saya akan menjelaskan kembali ya secara langsung melalui video pembelajaran ini dengan apa yang disebut dengan perspektif sosiologi ya. Nah, jadi saudara, sosiologi itu dia memiliki perspektif ya, atau ada juga yang menyebutnya sebagai paradigma ya. Saya sangat menyarankan saudara membeli buku dari Ritzer ini ya, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Nah, buku ini cukup tipis ya, namun isinya sangat mudah dipahami dan sangat mudah untuk mengelompokkan dari ribuan teori sosiologi ya, dan juga ahli-ahlinya. Ini termasuk ke paradigma yang mana begitu. Nah, saudara, sebenarnya ada juga ya tumpang tindih antara pemahaman apa itu perspektif ya, apa itu paradigma. Namun di dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan ya, kalau perspektif itu lebih kepada pandangan ya, perspektif kita terhadap sesuatu ya, pandangan kita terhadap sesuatu begitu ya. Misalnya ketika kita menganalisis sebuah buku misalnya ya, menganalisis sebuah buku, ada yang menganalisisnya dari sudut pandang cover misalnya, ada yang menganalisisnya dari sudut pandang dari perspektif jumlah halaman ya, ada juga yang menganalisisnya dari isi misalnya. Nah, jadi tergantung seseorang ya ataupun ahli itu melihatnya dari sudut pandang mana. Jadi menurut saya itu yang disebut dengan perspektif. Nah, kalau paradigma ini saya pikir lebih tersistem ya. Ini bisa disebut, kalau menurut pengertian saya, paradigma itu lebih ke aliran keilmuannya ya, aliran keilmuan. Ada yang disebut dengan paradigma fakta sosial ya, yang mana grand teorinya itu adalah teorinya fakta sosial dari Durkheim gitu ya. Ini kan lebih melihat kepada misalnya yang berkaitan dengan hukum ya, aturan-aturan begitu ya. Bisa juga seperti undang-undang gitu ya. Apapun itu teorinya ya, dan ahlinya itu bisa kita masukkan ke dalam paradigma fakta sosial. Nah, misalnya teorinya struktural fungsionalnya Parson misalnya ya. Kemudian teori sistem ya, yang juga Parson dan bersama Merton ya menyempurnakan. Nah, jadi bisa dikelompokkan dia. Oh, ini masuk ke paradigma fakta sosial. Kemudian paradigma definisi sosial. Nah, ini grand teorinya adalah teori dari Max Weber ya, yang kita kenal dengan teori tindakan sosial atau teori aksi begitu ya. Nah, ini lebih melihat kepada individu ya, lebih melihat kepada bagaimana tindakan-tindakan seseorang ya, atau tindakan-tindakan yang mempengaruhi perilaku orang lain ya. Makanya itu disebut dengan tindakan sosial ya. Termasuk juga di dalamnya teori interaksionisme simbolik misalnya ya. Nah, jadi dia dikelompokkan lagi itu ya, masuk dia ke teori ke paradigma definisi sosial ini. Lalu yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Nah, jadi pada paradigma perilaku sosial ini kan grand teorinya itu lebih ke teorinya
exchange ya, teori pertukaran sosial dari George Homans ya. Nah, di exchange pertukaran perilaku ya ada kemungkinan suatu perilaku itu akan berulang ya. Misalnya kita memberi kado kepada seseorang yang sedang berulang tahun, maka ada potensi ketika kita berulang tahun maka kita juga akan diberikan kado oleh seseorang tersebut. Nah, itu pola perilaku itu akan terus berulang. Atau kita kaitkan dengan masa lalu. Misalnya di masa lalu, ketika orang ulang tahun itu dihidupkan lilin misalnya, nah ya, atau dirayakan, maka di masa sekarang ada juga kemungkinan pola tersebut akan diulangi. Ada orang ulang tahun, maka kalau kita masih menemukan orang ulang tahun dengan menghidupkan lilin, kemudian dengan merayakan, nah berarti pola perilaku ini mengulangi pola perilaku yang sudah dilakukan pada masa-masa terdahulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi perspektif ini ya, sesuai dengan materi inisiasinya. Nah, tadi kalau soal pengertian perspektif saya sudah menjelaskan di awal bahwa perspektif itu ya bisa disebut sebagai sudut pandang ya, bagaimana kita mengkaji sesuatu begitu ya, atau menilai sesuatu. Kemudian tujuannya, apa tujuan dari perspektif sih? Ya untuk menganalisa sesuatu ya. Kalau di dalam sosiologi berarti untuk menganalisa masyarakat ya, atau untuk menganalisa fenomena-fenomena sosial. Nah, di sosiologi itu ada 3 perspektif utama ya. Ada yang kita kenal dengan struktural fungsional ya. Nah, struktural fungsional ini sebenarnya ahli utamanya adalah Parson ya, yang terkenal dengan teori struktural fungsionalnya. Nah ya, yang dimaksud dengan teori struktural fungsional itu ialah lebih kepada menjaga keseimbangan di dalam tatanan sosial ya. Jadi istilahnya apapun yang terjadi di kehidupan sosial itu dia berkontribusi terhadap keseimbangan sosial ya. Misalnya contoh yang paling inilah, misalnya pelaku begal gitu ya. Meskipun pembegalan itu ya termasuk ke dalam kriminal, tetapi dengan teori struktural fungsional ini ya, yang dijelaskan oleh Parson, itu tetap ada kemungkinan ya potensi fungsional terhadap masyarakat ya, apakah itu terhadap pengambil kebijakan, apakah itu terhadap aturan atau terhadap masyarakat gitu ya. Misalnya dengan adanya perilaku begal ini, masyarakat lebih berhati-hati kemudian begitu ya, tidak lagi misalnya sembarangan memakai perhiasan atau sembarangan mengendarai motor sendirian gitu ya. Atau ke pihak pengambil kebijakan muncullah aturan-aturan baru, muncullah undang-undang baru misalnya, muncullah hukum-hukum baru, sanksi-sanksi terhadap para pelaku begal ini. Nah itu, jadi teori struktural fungsional ini selalu melihat sesuatu itu memiliki fungsi ya, berkontribusi positif begitu ya. Oke, itu yang struktural fungsional. Nah kemudian konflik ya, atau struktural konflik begitu ya, atau ini lebih cenderung grand teorinya itu adalah Dahrendorf ya, teori konfliknya Dahrendorf, atau juga Marx begitu ya, yang dengan teori perjuangan kelasnya ya. Nah, struktural konflik ini sebaliknya, jadi kebalikan dari struktural fungsional. Kalau struktural fungsional tadi dia selalu menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan tatanan sosial. Tetapi struktural konflik ini atau teori konflik ini antitesisnya ya, bahwa ada kemungkinan ya, termasuk kita ya sebagai individu ini berpotensi untuk memunculkan konflik ya. Contohnya prestasi lah misalnya kita mendapat sebuah prestasi, kemudian diberi penghargaan, kemudian kita upload di story misalnya, story WA, atau kita upload di media sosial, atau kita buat videonya gitu ya. Meskipun itu sebenarnya kan prestasi itu kan hal yang positif ya, namun tetap akan tindakan kita itu ada kemungkinan dia berpotensi memicu konflik ya. Misalnya itu menimbulkan iri dari orang lain, misalnya orang lain tidak suka dengan kita, atau itu memicu
kecemburuan sosial misalnya ya, yang orang lain sebenarnya juga ingin mendapatkan prestasi itu ternyata tidak mendapatkannya. Nah, bahkan tindakan positif sekalipun dalam teori konflik itu ada memungkinkan memicu munculnya area-area konflik ya dalam terhadap dalam kehidupan bermasyarakat ya, ataukah dengan hubungan kita dengan orang lain misalnya. Nah, jadi itu dalam perspektif konflik. Nah, kalau interaksionisme simbolik ya, ini kan Herbert Mead ya. Nah, ini kan lebih ke interaksi ya, berupa tindakan yang menggunakan simbol-simbol gitu ya. Ini masuk ke paradigma definisi sosial. Nah, mahasiswa sekalian, untuk memahami interaksionisme simbolik ini sebenarnya sangat mudah ya, dan mungkin sering kita lakukan begitu ya. Nah, misalnya ketika guru marah ke siswa misalnya, atau orang tua marah ke anak, itu dengan memperlihatkan wajah yang tegang misalnya ya, kemudian dengan ekspresi marah ya, atau dengan mata melotot tanpa dia mengucapkan kata-kata, misalnya kalau siswanya yang meribut begitu ya, nah itu siswa akan paham, oh ini guru saya sedang marah, akhirnya yang ribut tadi akhirnya diam begitu ya. Begitu juga orang tua ke anak ya. Contoh lain misalnya, ketika suka dengan seseorang tanpa kata-kata, kemudian kita memberikan bunga ya kepada seseorang yang disuka, dan ternyata reaksinya adalah si perempuan itu tersenyum misalnya, atau tersipu malu, padahal kita tidak berucap ya, hanya memberikan bunga. Nah, ini ada pemaknaan bahwa bunga ini, oh berarti dia suka dengan saya ini. Nah, jadi simbol bunga diartikan sebagai mengungkapkan rasa suka begitu ya. Ini tokohnya adalah Herbert Mead ya, dan juga Dewey dan Baldwin ya. Nah, jadi saya pikir sangat mudah ya untuk memahaminya. Apa itu struktural fungsional, dia lebih melihat, kan ada konsep fungsi di situ, fungsi. Dia lebih mengutamakan fungsi ya. Ini teori adalah menjelaskan bahwa lebih melihat kepada keteraturan sosial atau keseimbangan sosial, fungsi. Jadi segala sesuatu itu berfungsi. Kemudian struktural konflik ya, atau perspektif konflik. Ya tentulah tahu kita konsep konflik ya. Ada kemungkinan apakah tindakan seseorang, pokoknya itu mengacu kepada berkontribusi terhadap munculnya konflik ya, persaingan ya, dan lain sebagainya. Kemudian interaksi simbolik, ini orang berinteraksi menggunakan simbol-simbol seperti yang saya contohkan tadi. Nah, jadi itu saudara yang bisa saya jelaskan, mulai dari tadi paradigma ya, saya sarankan membeli buku Rizzer ya, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, kemudian apa itu perspektif, kemudian saya juga sudah jelaskan beserta contoh 3 perspektif, struktural fungsional, konflik, dan interaksionisme simbolik. Saya harap saudara bisa memahami materi ini lebih baik lagi dengan menonton video ini, penjelasan langsung dari saya sebagai tutorial online saudara. Kalau masih ada yang mungkin belum dipahami, silahkan saudara bisa hubungi saya melalui fitur pesan yang ada di e-learning Universitas Terbuka, atau bisa juga menghubungi saya melalui media sosial saya di bawah ini ya, saya sematkan, termasuk juga di kolom deskripsi. Demikian saudara, semoga saudara bisa mengikuti kegiatan tutorial online ini dengan lancar ya, dan semoga mendapatkan pemahaman tentang materi-materi yang dipelajari, dan semoga juga mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian saudara, terima kasih dan sampai jumpa saudara pada sesi ketiga berikutnya. Edukasi.